Chapter 2151, Emperor Coiling Dragon's Injuries. Mendengar rencana Rinchen Jiang Chen menenangkan pikiran mereka. Akhirnya, wilayah manusia memiliki pemimpin yang kuat yang dapat memerintah dengan gambaran besar dalam pikiran. Manusia rentan terhadap pertikaian. Zaman di mana ras manusia paling makmur seringkali ketika seorang pakar dengan kekuatan luar biasa muncul untuk memerintah wilayah tersebut. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut dan mematuhi yang kuat. Tanpa tokoh-tokoh terkemuka seperti itu, mereka yang menganggap diri sebagai pembudidaya hebat akan tumbuh ambisius dan merencanakan untuk keuntungan mereka sendiri. Itu sering merupakan awal dari ketegangan internal. Aku sudah memberitahumu berita itu supaya kamu merasa nyaman. Berkonsentrasi pada budidaya dan jangan fokus pada kerugian jangka pendek. Manusia telah selamat dari banyak malapetaka, yang merupakan bukti dari ketahanan kita. Ini mungkin waktu yang sulit, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Petik 2. Tatapan Jiang Chen percaya diri dan bertekad, yang melakukan keajaiban dalam meyakinkan semua orang. Tuan muda itu benar, ras manusia dikenal karena ketahanan kita dan kemampuan kita untuk membawa garis keturunan kita dan seterusnya. Tantangan kecil ini tidak akan mengintimidasi kita. Petik 2. Apa yang harus kita takuti dengan Vena Roh yang kembali? Semua orang telah mendapatkan kepercayaan yang baru ditemukan. Sebelumnya, mereka khawatir tentang domain manusia. Mereka hanya memberikan harapan karena kekaguman buta mereka terhadap Jiang Chen. Sekarang, Jiang Chen telah mewariskan kepada mereka bukan hanya inspirasi, tetapi juga kabar baik yang sebenarnya. Semua tanda menunjukkan bahwa wilayah manusia memiliki peluang melawan pasukan iblis. Mereka bisa selamat dari musibah lain. Akan ada banyak korban, tetapi umat manusia sudah mulai bangkit, mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Kemunculan kembali nadi roh menambah kepercayaan diri mereka. Demikian juga para dewa dan makhluk roh ilahi yang dibawa Jiang Chen bersamanya. Baiklah, semuanya, simpan informasinya sendiri saat ini. Ada pencuri dan penjahat kecil yang menimbulkan masalah akhir-akhir ini. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Suara Jiang Chen geram. Dia hanya berada di budidaya pintu tertutup selama setahun, namun ada begitu banyak serangan. Dia menganggap itu sebagai pelanggaran pribadi. Dia mengira wilayah manusia berada di bawah kendalinya, bahwa semua orang berkumpul di bawah panji-panji, tetapi tampaknya ancaman masih mengintai. Sudah waktunya untuk beberapa rumah tangga, dengan mana mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengaktifkan formasi hebat. Setelah semua orang pergi, Jiang Chen meminta Jisan untuk tetap bertanya setelah Kaisar melingkar naga. Jelas dari ekspresi tragis Jisan bahwa hal-hal tidak terlihat baik untuk pria itu. Coiling Dragon telah lama naik ke ranah Empyrean. Jisan kemudian berhasil menyusul patriarknya dan tampaknya secara samar-samar siap untuk mengambil alih Coiling Dragon, berkat potensi dan garis keturunan naga yang sebenarnya. Jisan tidak pernah berniat merebut Coiling Dragon. Dia tidak ingin memikul mantel klan begitu cepat, tetapi cedera patriark mengubah banyak hal. Ayo, mari kita periksa Kaisar Coiling Dragon. Jiang Chen menyukai pria itu. Kembali ketika dia hanya seorang Raja Pil yang tidak dikenal, naga melingkar telah membawanya di bawah sayapnya dan mendukungnya. Bahkan setelah Jiang Chen menjadi penguasa muda Gunung Pifau Suci, naga penggulungan terus menjadi pendukungnya yang paling setia. Dia adalah bawahan Jiang Chen yang paling bisa diandalkan. Cedera Kaisar Coiling Dragon sangat serius, sedemikian rupa sehingga membuat Jiang Chen lengah. Dia butuh waktu lama untuk memeriksa cedera. Kemudian, dia memasuki pikiran pria itu dengan kesadarannya. Ekspresi serius Jiang Chen mengkhawatirkan Jisan. Dia jarang melihat kesungguhan seperti itu di wajah tuan muda. Cedera Kaisar Coiling Dragon pasti sulit diatasi. Setelah beberapa saat, Jiang Chen membuka matanya dan menatap pria yang tidak sadar itu dengan pandangan yang bertentangan. Dia menghela nafas. Cedera itu tidak sederhana. Aku juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sepertinya aku masih harus banyak belajar. Petik 2. Hati Jisan tenggelam. Bahkan pemimpin klan yang tidak sadar bergetar, tampaknya putus asa mendengar kata-kata Jiang Chen. Eksekutif senior dari Coiling Dragon Clan tampak sedih juga, jika bahkan tuan muda, yang telah menciptakan banyak mukjizat, bingung, apakah pemimpin klan mereka benar-benar di luar harapan. Mereka diam-diam keluar dari kamar Coiling Dragon. Mungkin ini adalah kesusahan yang harus dihadapi senior, tuan muda, kata Jisan serius. Kamu seharusnya tidak merasa bersalah tentang hal itu.
Akan selalu ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan orang. Meskipun Jiang Chen dikenal karena menciptakan mukjizat, ia tidak selalu bisa melakukannya. Tidak ada yang akan menyalahkannya untuk itu. Mereka mencari banyak ahli pil yang juga gagal menemukan solusi. Jelas bahwa cedera Coiling Dragon terlalu serius. Niat membunuh melintas di mata Jiang Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan slide ini. Aku akan menemukan pelaku dan membalas Kaisar Coiling Dragon. Velurium Capital bukan seperti sebelumnya. Siapapun yang berani bergerak melawan kita harus bersiap untuk mati. Petik 2. Terima kasih, Tuan Muda. Semua eksekutif senior menangkupkan terima kasih. Jiang Chen melambaikan tangan di udara. Ini juga untukku. Jika aku tidak pergi ke budidaya pintu tertutup, mungkin hal-hal tidak akan seburuk ini. Emperor Coiling Dragon adalah teman yang baik. Hati aku gelisah dengan cederanya. Petik 2. Kamu memiliki dunia di pundak kamu sebagai pemimpin wilayah manusia, Tuan Muda, seorang eksekutif senior angkat bicara. Penting bagi kamu untuk meningkatkan diri melalui budidaya pintu tertutup. Kamu seharusnya tidak merasa bersalah. Petik 2. Betul, kamu adalah orang terakhir yang harus disalahkan, Tuan Muda. Petik 2. Para eksekutif senior memahami, yang hanya memperdalam kesedihan di wajah Jiang Chen. Dia tinggal di wilayah Coiling Dragon untuk waktu yang lama sebelum berangkat. Sebelum dia pergi, dia menoleh ke Ji-san. Aku memperoleh item di Myriad Abyss yang ingin aku berikan kepada kamu, Brother Ji. Aku lupa membawanya dengan terburu-buru. Kamu harus ikut dengan aku untuk mengambilnya. Petik 2. Terima kasih atas bantuannya, Tuan Muda, sembur Ji-san. Ji-san memberi beberapa perintah sebelum menemani Jiang Chen kembali ke Gunung Pifau Suci. Begitu mereka tiba, Jiang Chen membawa Ji-san ke ruang rahasia. Dia mendapatkan item yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran yang dia lawan di Myriad Abyss. Dia menyerahkannya ke Ji-san. Ada banyak senjata Empyrean yang bisa kamu pilih. Setelah kamu memasukkan Empyrean tingkat lanjut, aku akan memberi kamu senjata dewa. Petik 2. Mata Ji-san berbinar gembira. Chapter 2152, Further Hidden Stories. Berpikir bahwa Jiang Chen hanya akan memberinya satu harta, Ji-san hanya ingin tahu apa yang mungkin terjadi. Dia tidak berharap begitu banyak untuk dipilih. Penuh dengan kelimpahan, dia tidak sepenuhnya yakin mana yang harus dipilih. Terkekeh, Jiang Chen menunjuk ke cambuk. Cambuk ini berkualitas sangat tinggi dan bersinergi dengan garis keturunan naga sejatimu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Sarung tangan ini bagus juga. Mereka cocok untuk pertempuran yang lebih dekat. Petik 2. Ji-san terkekeh. Cambuk menyerang dari jauh, dan sarung tangan bertarung dari dekat. Sulit bagi aku untuk memilih. Petik 2. Kalau begitu bawa mereka berdua, lambai Jiang Chen. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di level ini. Memberi Ji-san beberapa tidak ada masalah sama sekali. Lagi pula, temannya adalah pendukung berat Gunung Suci Pifau. Mata Ji-san berbinar. Bolehkah aku? Apa? Kamu tidak menginginkannya? Yah, kalau begitu aku bisa menyimpannya. Petik 2. Oh, aku tahu, sela Ji-san buru-buru. Kedua senjata ini sangat cocok untukku. Mustahil menemukan senjata seperti ini di wilayah manusia, tak peduli betapapun dia menginginkannya. Kekurangan hartanya adalah defisit serius baginya. Dua senjata peringkat surga akan menjadi anugerah yang luar biasa bagi kemampuan tempurnya. Tersenyum dingin, Jiang Chen mengangguk untuk menunjukkan izin. Ji-san sangat senang dengan akuisisi barunya, menyingkirkan dua senjata dengan penuh semangat. Kakak Ji, kedua senjata ini mewakili yang lebih rendah dari dua alasan aku memanggilmu di sini. Tahu kamu tentang yang lain? Petik 2. Ekspresi Ji-san sadar untuk mencocokkan nada Jiang Chen. Apa itu? Tentang luka-luka Coiling Dragon. Wajah Tuan Muda bertepi serius, membebani Ji-san dengan prosi. Tuan Muda Chen, kamu tidak keberatan aku memanggilmu begitu, kan? Jiang Chen melambaikan tangan. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu suka ketika tidak ada orang di sekitar. Satu-satunya alasan dia membutuhkan orang lain untuk memanggilnya Tuan Muda adalah untuk membangun otoritas sebelum orang luar. Dia lebih suka pendekatan yang lebih santai untuk mereka yang lebih dekat dengannya. Mengingat keunggulannya saat ini, sulit untuk mengharapkan Ji-san dan yang lainnya merasa nyaman memanggilnya apapun yang menyerupai saudara. Saudara Ji, di mana Coiling Dragon diserang? Apakah dia sendirian, atau ada orang lain bersamanya?
Petik 2. Jisan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati. Dia memiliki 3 tetua bersamanya pada saat itu. 2 adalah korban jiwa dalam serangan itu, tetapi 1 kembali membawa naga coiling terhormat di punggungnya. Tetua meminta hukuman mati untuk dirinya sendiri setelah kembali kepada kami. Petik 2. Mengapa demikian? Dia mengklaim tidak merawat Coiling Dragon, yang dia yakini sebagai kejahatan keji, desah Jisan. Apa yang terjadi setelah itu? Dia terluka parah karena perjalanan. Ditambah lagi, penyergapan itu begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Mengapa klan akan menghukumnya? Petik 2. Di mana dia? Apakah aku melihatnya sekarang? Jiang Chen mendesak. Dia masih belum pulih. Rumah itu telah memberinya 3 tahun istirahat dan pemulihan, meninggalkan waktu kepulangannya kepadanya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dia layak mendapatkan kredit karena menyelamatkan Coiling Dragon. Bukankah permintaannya agak terlalu duplikat? Petik 2. Wajah Jisan memerah. Dia memandang Jiang Chen, agak bingung oleh pendapat mendadak dari temannya. Dalam pandangannya, si tetua layak mendapat persetujuan daripada kritik. Jiang Chen tersenyum melihat ketidaksenangan yang cepat berlalu di wajah Jisan. Saudaraku Ji, dunia adalah tempat yang tidak menyenangkan. Aku belum yakin akan apapun, tapi harap perhatikan tetua itu untuk aku. Jangan membuatnya terlalu jelas, jaga kerahasiaan niat kamu. Petik 2. Jisan mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, jika aku boleh bertanya, mengapa kamu ingin aku melakukan itu? Aku yakin eksekutif rumah aku sangat loyal. Petik 2. Aku tidak meragukan kesetiaannya, tetapi kamu juga tidak harus meragukan penilaian aku, jawab Jiang Chen dengan dingin sebelum terkekeh. Jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu. Tuan Muda Chen, rumah itu tertekan dan bingung. Kami meratapi kondisi Coiling Dragon saat ini, dan banyak yang khawatir apakah aku dapat memikul tanggung jawab kepemimpinan di masa muda aku. Aku tidak bisa membiarkan ketidakpercayaan lebih lanjut membusuk. Petik 2. Pertama, aku bisa menyembuhkan luka Coiling Dragon. Kedua, aku tidak berniat menabur ketidakpercayaan di dalam rumah kamu. Petik 2. Tunggu, kamu bisa. Jisan tercengang. Ya, meskipun aku tidak berencana untuk segera melakukannya. Kenapa tidak? Jisan tidak bisa mengerti. Karena aku sangat curiga iblis-iblis itu yang bertanggung jawab atas melukai Coiling Dragon. Ini berarti bahwa mereka telah muncul di domain manusia. Aku ingin menggunakan Coiling Dragon sebagai umpan untuk memancing mereka keluar. Jika aku menyelamatkannya sekarang, itu hanya akan memperingatkan dalang di balik serangannya, membuatnya lebih sulit untuk membunuhnya nanti. Petik 2. Iblis. Jisan sangat terkejut. Dia tidak tahu hal akan menjadi rumit ini. Penyebutan iblis hanyalah alasan yang cukup baginya untuk didinginkan. Setelah berpikir sejenak, dia terkesiap. Tuan Muda Chen, tetua itu, bisakah dia? Aku tidak yakin apakah iblis menggunakannya untuk menyusup ke kita, tetapi tidak pernah buruk untuk berhati-hati. Iblis adalah ahli tipu daya, jadi kamu harus bertindak bijaksana sendiri. Karena kamu memimpin Coiling Dragon sekarang, aku khawatir iblis-iblis itu akan menargetkanmu juga, atau bahkan mencoba mengendalikanmu secara langsung. Petik 2. Jisan terlihat agak pucat. Sifat menakutkan iblis diukir dalam hati setiap manusia. Dia tidak terkecuali. Mengadu domba dalam pertarungan yang adil adalah satu hal, tetapi alat dan konspirasi yang curang adalah hal lain. Tangan yang menyeramkan dan tak terlihat adalah sesuatu yang harus ditakuti. Mengumpulkan akalnya setelah wahyu yang menakjubkan, Jisan mengambil napas dalam-dalam. Apakah kamu hanya menebak, atau yakin tentang iblis? Ini hampir pasti pekerjaan mereka, balas Jiang Chen. Tidak ada alasan bagi Jisan untuk meragukan kata-kata Tuan Muda. Dia selalu mempertahankan prinsip konservatisme dengan pernyataannya. Chapter 2153, Shooting the Four Sacred Beasts. Rasa bersalah membanjiri hati Jisan. Dia agak tidak senang, tetapi kapan Jiang Chen pernah melakukan sesuatu yang Tuan Muda tidak yakin? Jika itu adalah iblis yang menyerang Coiling Dragon, seluruh klan akan berada dalam bahaya. Mungkin dia adalah target mereka berikutnya. Hanya ada segelintir orang yang benar-benar aku kagumi, Tuan Muda Chen, dan kaulah yang paling aku kagumi. Jisan berhenti bersedih atas masalah ini begitu kesadaran tersadar. Dia menoleh ke Jiang Chen untuk mendapatkan jawaban. Tolong katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindungi dirimu dan klan. Waspadalah terhadap plot iblis. Pasti ada alasan mengapa Kaisar Melingkar Naga diserang, tetapi hidupnya selamat.
Reaksi sesepuh juga curiga. Aku belum bisa mengatakan apa yang mereka rencanakan, tetapi kamu harus waspada. Petik 2. Iblis adalah sekelompok yang tidak terduga. Jiang Chen tidak tahu apa strategi mereka. Jisan menarik wajah panjang. Aku akan berhati-hati, tetapi iblis hampir tidak mungkin berhenti. Aku khawatir aku akan membiarkan beberapa slip pada akhirnya. Petik 2. Jangan khawatir. Mereka tidak berani melakukan langkah nyata dalam Velurium Capital. Jika mereka melakukannya, mereka akan keluar dan membuat masalah. Petik 2. Itu agak meyakinkan Jisan. Kembali, diam-diam dan jangan membangunkan singa yang tertidur. Petik 2. Jisan mengangguk. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat iblis itu. Jika mereka ingin bermain, aku permainan. Petik 2. Pemimpin Coiling Dragon yang baru pergi, meninggalkan Jiang Chen merenung sendiri. Iblis-iblis akhirnya bangkit kembali. Iblis-iblis ini mungkin tidak dapat melakukan lebih dari menargetkan beberapa orang, tetapi mereka tidak bisa menunggu sampai pasukan iblis menyerbu untuk bereaksi. Sudah terlambat kalau begitu. Mereka harus siap. Secara alami, prioritas utama mereka adalah meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, mereka harus memulai mengaktifkan kembali formasi Agung Jiwa Surgawi. Dalam dunia rahasia di Gunung Merak Suci, Jiang Chen memanggil 4 binatang suci. Di antara mereka, harimau putih astral adalah satu-satunya yang belum naik ke keilahian. 4 binatang ilahi agak penasaran mengapa Jiang Chen akan memanggil mereka untuk pertemuan pribadi. Mereka ingat apa yang dikatakan Tuan Muda tentang garis keturunan mereka. Apakah ini tentang rahasia kuno mengenai 4 binatang ilahi? Mereka cukup senang dengan prospek itu. Apakah garis keturunan mereka benar-benar menakjubkan? Dengan keempat binatang suci berkumpul, dapatkah seseorang benar-benar memperbaiki kelima unsur, menciptakan kembali dunia, dan membangun hukum surgawi? Tidak perlu begitu formal, kamu semua adalah teman aku. Tidak peduli berapa lama kita sudah saling kenal, kita semua adalah kawan di sini. Petik 2. Melihat ekspresi serius mereka, Jiang Chen berusaha untuk meringankan suasana. Burung vermilion tersenyum. Kami tidak formal, kami sangat senang. Petik 2. Gembira. Jiang Chen berkedip kebingungan. Aku belum mengatakan apa-apa. Apa yang membuat kamu bersemangat? Petik 2. Burung itu menatapnya dengan heran. Bukankah kamu meminta kami datang untuk mencari rahasia di balik 4 binatang suci, Tuan Muda Chen? Jiang Chen mendengus. Aku sudah memberitahumu tentang itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kami siap untuk itu? Kami jauh dari itu. Little White belum naik ke keilahian. Bahkan begitu dia melakukannya, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Petik 2. Semua orang sedikit kecewa. Jiang Chen terkekeh. Sepertinya kamu lebih bersemangat daripada aku. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Aku memanggil kamu hari ini untuk kabar baik lainnya. Aku akan memenuhi janji yang aku buat untuk kamu. Petik 2. Janji apa? Jiang Chen memberi mereka senyum hangat. Aku berjanji untuk membuatmu terus lebih kuat jika kamu mengikutiku. Aku secara alami akan menghormati janji itu. Aku memiliki sesuatu untuk diberikan kepada kamu yang dapat meningkatkan kekuatan kamu, dan manfaatnya akan bertahan lama. 4 binatang ilahi bertukar pandang, terkejut. Little White adalah yang paling tidak sabar. Apa yang kamu berikan kepada kami, Tuan Muda Chen? Tolong beritahu kami. Harimau itu yang termuda dan juga yang terlemah saat ini. Itu selalu terasa seperti menyeret yang lain ke bawah, yang membuatnya sangat ingin menjadi lebih kuat. Mata burung vermilion menyala. Itu tidak membuat terobosan selama beberapa tahun. Burung itu bergabung dengan Jiang Chen karena akan bijaksana untuk memiliki tim di masa kekacauan yang akan datang, dan karena Jiang Chen telah berjanji untuk itu. Kata-katanya memenuhi hatinya dengan antisipasi. Jiang Chen tidak bertele-tele. Dia memberi mereka 4 buah Amarantin Cluedew. Ini adalah Amarantin Cluedew Fruit, item yang terdaftar di peringkat surgawi. Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu dari ingatan warisan kamu? Petik 2. Buah Amarantin Cluedew. Burung vermilion memandang buah di tangan Jiang Chen dan menggelengkan kepalanya. Astral White Tiger menggelengkan kepalanya juga, tetapi matanya bersinar dengan semangat. Ia tidak menginginkan apapun selain untuk menangani Jiang Chen dan melahap buahnya. Si kura-kura hitam bergumam dengan tatapan bingung. Aku ingat sesuatu tentang peringkat, tetapi bukan buahnya. Burung vermilion mengangguk. Sama, aku ingat 1 atau 2 hal tentang peringkat dari warisan aku.
Petik 2. Long Xiaoxuan terkekeh. Kurang pengalaman membuatmu bodoh. Buah adalah benda ajaib yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan di alam surga. Seharusnya tidak ada di pesawat duniawi seperti benua Divine Abyss. Petik 2. Dia adalah keturunan naga sejati. Baiklah. Jiang Chen memberinya acungan jempol. Kamu benar. Itulah tepatnya yang paling membuat aku penasaran. Seperti yang kamu lihat, buahnya memang muncul di benua ini. Petik 2. Mata Long Xiaoxuan berbinar. Dikatakan bahwa Amarantin Cluedo Tree adalah pemandangan yang harus dilihat, menyerupai tarian surgawi dari kejauhan. Dikatakan juga bahwa pohon itu mekar dan menghasilkan buah setiap 100.000 tahun, menghasilkan 81 buah setiap kali, sejumlah kesempurnaan tertinggi. Petik 2. Jiang Chen menamparkan pahanya. Pengetahuanmu sangat mengesankan, Brother Long. Long Xiaoxuan terkekeh, senyumnya dipenuhi dengan kebanggaan tersendiri. Jelas bahwa dia merasa baik tentang dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan buahnya, Tuan Muda Chen? Tanya burung vermilion. Buah Amarantin Cluedo berisi kekuatan penciptaan. Itu bisa mengubah batu menjadi emas dan membuat manusia duniawi menjadi dewa. Bahkan seorang penggarap Empyrean dengan potensi mengerikan akan naik ke dewa setelah mengkonsumsi buah. Bagi para penanam ilahi, buah itu dapat sangat meningkatkan potensi dan kekuatan mereka. Setelah mengkonsumsi buah, budidaya mereka akan membuat lompatan dramatis, dan potensi mereka meningkat. Itu benar-benar dapat mengubah nasib seseorang. Petik 2. Chapter 2154, Full Capitulation. Selain dari Long Xiaoxuan, 3 binatang buas lainnya tidak tahu apa yang bisa dilakukan Amarantin Cluedo Fruit. Namun, mata mereka langsung bersinar dengan sangat bersemangat, terutama harimau putih astral. Harta yang sangat berharga seperti ini bahkan menarik bagi mereka. Apakah harta dari pesawat surgawi benar-benar ajaib? Si kura-kura hitam bergumam, setengah tak percaya. Long Xiaoxuan mendengus. Kakak hitam, aku tahu kamu jauh lebih tua dari kami, tetapi kamu tidak setengah bijaksana seperti yang disarankan oleh tahun-tahun kamu. Tidak mungkin kamu belum mewarisi kenangan garis keturunan tentang buah. Kamu pasti tidak cukup bangun untuk menjadi begitu bodoh. Petik 2. Kura-kura hitam terkekeh, tidak terlalu memikirkan ejekan naga. Itu jauh lebih peduli tentang manfaat nyata daripada pertengkaran kosong. Kehidupannya yang beberapa ratus ribu tahun telah memastikan bahwa inilah masalahnya. Burung vermilion menarik napas dalam-dalam. Kami keturunan dari 4 binatang suci sudah memiliki potensi garis keturunan yang tangguh. Jika Amarantin Cluedo Fruit bisa menambah itu, maka kamu bahkan dapat mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan leluhur kuno kamu. Jiang Chen tertawa. Itu keren. Beri aku, Tuan Muda Chen, beri aku. Astral White Tiger menyerbu ke depan pemuda itu dalam sekejap. Jiang Chen menyeringai dan memberikan salah satu buah ke harimau. Karena keempat binatang memiliki buah, tidak perlu berdebat tentang mereka. Long Xiaoxuan membelai buah di tangannya, menggerakkan jari-jarinya di atasnya seperti yang akan ia lakukan pada wajah kekasih. Burung vermilion dan kura-kura hitam bermain dengan buah mereka seperti barang antik, sangat tertarik dengan sifat-sifatnya yang luar biasa. Astral White Tiger adalah satu-satunya yang menelan buah itu di detik yang sama saat ia mendapatkannya. Oh tidak, Tuan Muda Chen, apakah aku salah memakannya? Harimau itu menyesal setelahnya. Masih akan bekerja, kan? Jiang Chen terkekeh. Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana kamu memakannya, itu akan memiliki banyak efek yang sama pada kamu, dan yang jelas juga. Karena kamu sudah sangat tidak sabar, aku sarankan kamu mencari tempat dan bersiap-siap. Kamu mungkin menerobos ke alam ilahi segera. Petik 2. Secepat itu, burung dan kura-kura itu terkejut. Mengapa itu dianggap keajaiban penciptaan? Sesuatu yang layak mendapat peringkat di pesawat surga selalu memiliki alasan untuk ketenarannya, sesumbar Long Xiaoxuan. Burung vermilion sangat gembira. Aku harus memanfaatkan buah Amarantin Cluedo ini. Aku bisa melawan iblis dengan lebih baik setelah aku menjadi lebih kuat. Petik 2. Kura-kura hitam mengangguk setuju. Itu memandang ke arah Jiang Chen dengan mata yang agak berbeda. Tuan Muda Chen, kamu mendapatkan rasa hormat aku yang sebenarnya hari ini. Karena kamu telah menepati janji kamu, aku pasti akan menepati janji aku. Petik 2. Alih-alih menjadi datar tidak ramah, kura-kura hanya berhenti mengembangkan keterampilan dari pengasingannya di dekat Sunplane. Namun, masih mungkin untuk mendapatkan pengakuan reptil dengan cara tertentu, dan Jiang Chen telah melakukannya.
Semua binatang suci bangga, Vermilion Bird menghela nafas, tapi aku harus mengakui bahwa mengetahui kamu telah mengubah nasibku, Tuan Muda Chen. Untuk sekali ini, Long Xiaoxuan anehnya tidak setuju dengan burung itu. Dia memiringkan kepalanya dengan sedih. Di sisi lain, macan putih astral telah berubah menjadi seekor anak kucing kecil yang membawa dirinya ke dalam pelukan Jiang Chen. Dia bermain lucu. Aku tumbuh di bawah mata Tuan Muda Chen. Dia adalah kakak lelaki tersayang aku. Petik 2. Ketiga binatang buas lainnya memutar mata mereka. Secara teknis, harimau itu tidak salah. Tanpa bantuan Jiang Chen, itu tidak akan bisa bangun ke level saat ini setelah mungkin beberapa abad. Dengan demikian, Little White memang melihat Jiang Chen sebagai orang tua. Jiang Chen tersenyum. Dia lebih suka melihat interaksi semacam ini. Hewan-hewan itu berbicara satu sama lain tanpa alasan. Meskipun memiliki darah bangsawan, mereka berteman satu sama lain. Hubungan seperti ini menghangatkan hati dengan cara terbaik. Teman-temanku, selain Amaranthine Clouded Fruits, aku punya kabar baik untukmu. Apa itu? Kakak Vermilion, kamu hidup di zaman kuno. Kamu harus tahu tentang Istana Velurium, ya. Jiang Chen tersenyum. Tentu saja, Istana Velurium lebih kuat daripada Sekte Primosang. Itu adalah pemimpin yang tidak perlu dipertanyakan dalam perang pemeteraian iblis kuno, dan kepalanya, Great Divine Velurium, adalah yang paling utama dari umat manusia. Burung Vermilion merespons dengan jelas dan tanpa ragu-ragu. Sangat bagus, kalau begitu, kamu cukup akrab dengannya. Sayang sekali ibu kota Velurium saat ini telah kehilangan warisan istana kuno. Mengapa domain manusia melakukan hal yang sangat buruk? Kata Vermilion Bird. Memang, Velurium Capital hanya fasad. Kota yang kita kenal tidak menerima apapun dari istana Velurium. Namun, warisan yang sejati kini telah muncul kembali. Petik 2. Mata burung Vermilion menyala. Apakah itu benar, Tuan Muda Chen? Tentu saja, kalian berempat adalah binatang suci, jadi kamu tidak akan mendapatkan banyak hal dengan membudidayakan di Gunung Merak Suci. Aku akan memungkinkan kamu untuk memasuki istana Velurium kuno untuk berkultivasi, tetapi kamu harus siap bertarung kapan saja. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Jiang Chen menatap binatang suci dengan ketulusan hati. Burung Vermilion menjawab tanpa ragu-ragu. Bahkan mengabaikan istana Velurium, kita akan siap bertarung kapan saja. Kita semua bersama-sama, Tuan Muda Chen. Tidak perlu bertele-tele jika ada kebutuhan. Petik 2. Ya, hanya dalam persatuan kita dapat melawan iblis. Kura-kura hitam menimpali kesempatan, jarang untuk reptil. Baik-baik saja maka, aku akan langsung ke sana. Sebelum Vena Roh pulih, kamu dapat mengolahnya di istana kuno. Setelah itu, kamu dapat berkultivasi dimanapun kamu suka. Jiang Chen bergerak dengan riang. Semangat, memulihkan, apa maksudmu? Petik 2. Manusia tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya ingat bahwa dia belum memberitahu binatang suci tentang itu. Dia menjelaskan semua yang dia dengar secara detail. Binatang-binatang suci sekali lagi sangat gembira mendengar berita itu. Burung Vermilion terdengar sedih. Great Divine Velurium adalah seorang visioner sejati. Ini adalah hal yang luar biasa. Apakah aku merasakan suasana zaman dulu lagi? Hahaha, tawanya tulus. Tiga binatang suci lainnya juga gembira. Ketiganya mengira bahwa Vena Roh domain manusia telah dihancurkan, jadi itu luar biasa mendengar bahwa mereka hanya disegel. Ini lebih dari cukup untuk mengakomodasi kultivasi mereka di masa depan. Chapter 2155, A Selfless Huanger. 4 binatang suci dengan senang hati dikirim ke istana Velurium. Ketika mereka melihat Amaranthine Clouded Tree untuk diri mereka sendiri, mereka heran melihat pohon itu sendiri dan mengambil aura agungnya. Mereka juga sangat menghormati Jiang Chen. Sekarang setelah mereka mengkonsumsi satu buah, mereka terhubung ke pohon dengan cara tertentu. Sebuah harta karun dari pesawat surga hanya mengizinkan satu ikatan seperti itu, konsumsi lebih lanjut tidak akan berpengaruh. Buah berlipat ganda di dahan pohon tidak memiliki daya pikat bagi mereka. 4 binatang suci secara seragam senang berkultivasi di dalam dunia rahasia istana, tetapi Jiang Chen tidak bisa melakukan hal yang sama. Situasi di luar menuntut penampilan dan intervensinya. Sebelum pergi, dia memetik 3 buah lagi dan menyingkirkannya. Dia memiliki tujuan dalam pikiran mereka. Dia dibutuhkan di mana-mana, dan banyak sekali tugas yang menantinya.
Mengaktifkan kembali formasi besar jiwa surgawi adalah prioritas pertamanya. Memburu faksi yang merepotkan adalah hal lain. Menemukan bahan untuk pil transendensi ilahi adalah yang ketiga. Kristal pentakolor dari Cloud Camel Mountain milik Eternal Divine Nation akan sangat berguna ketika dipalsukan menjadi senjata. Itu hal lain yang harus dia hadiri. Memperbaiki Great Velurium Lamp adalah satu lagi. Sehubungan dengan kehidupan pribadinya, dia belum mendengar kabar dari saudaranya. Meskipun banyak orang di banyak tempat telah ditugaskan untuk membantu dalam upaya ini, Jiang Chen tidak bisa mengabaikannya sendiri. Invasi iblis sudah dekat. Jika dia tidak dapat menemukan adik laki-lakinya sebelum tanah turun ke kekacauan langsung, dia akan memiliki waktu yang lebih sulit setelahnya. Sial, sebenarnya menemukannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Syukurlah, dia punya banyak bawahan untuk dihubungi. Pengikut baru dari Pulau Myriad Abyss sangat mampu, setelah membasmi beberapa faksi konspirasi. Sayangnya, tidak ada yang berhubungan dengan iblis. Dari 3 buah yang dia petik dari istana, 1 untuk Huanger. 1 lagi untuk adik perempuannya, Su Qingxuan. Yang terakhir adalah untuk Raja Tikus Goldbeater. Raja Tikus telah melayaninya dengan loyal selama bertahun-tahun, memberikan kontribusi demi kontribusi yang berharga. Dalam domain manusia saat ini, tikus lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk menahan apapun dari temannya yang berbulu. Tikus Goldbeater berbeda dari yang lain. Mereka penakut dan pendiam, setia mengikuti pakar yang mereka hadiri. Tikus Goldbeater ini telah menemani Jiang Chen untuk waktu yang lama, menerima darinya hadiah dan dividen yang tak terhitung banyaknya, yang selanjutnya meningkatkan loyalitas mereka. Setiap tikus mendapat manfaat dengan cara tertentu dari kesetiaan mereka. Meskipun beberapa tikus mati dengan setiap misi, bertahan hidup yang paling cocok adalah hukum alam. Paket tikus selalu seperti ini, bahkan tanpa mengikuti Jiang Chen. Sebaliknya, tikus telah tumbuh dalam kekuatan ratusan kali sejak datang di bawah sayap Jiang Chen. Ini adalah prospek yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan kehilangan beberapa tikus. Mendengar bahwa Amarantin Cluedo Fruit akan membantunya mencapai keilahian, Raja Tikus itu sangat gembira. Tuan Muda Chen, kamu tahu aku bukan pembicara yang baik. Jika kamu membutuhkan aku untuk apapun, katakan saja. Aku akan dengan senang hati menyetujui bahkan jika kamu ingin menendang kepalaku seperti bola. Aku akan menyelam ke lautan air atau api yang kamu inginkan dari aku. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa. Aku pikir kamu buruk dengan kata-kata. Itu bagus, tapi aku pikir tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Petik 2. Tidak masalah. Kami akan menunjukkan kepada kamu apa yang bisa kami lakukan. Kami hanya sampai sejauh ini hanya karena bantuan kamu, Tuan Muda Chen. Tanpa kamu, kami hanya akan menjadi tong sampah di tanah. Raja Tikus itu menjadi sedikit emosional. Ya, aku mengerti. Tidak perlu terlalu histeris. Mungkin takdir yang menyatukan kita. Manfaatkan Amarantin Cluedo Fruit dengan baik, sehingga kamu dapat naik ke tingkat keilahian dan menunjukkan kecakapan yang setara dengan yang dimiliki King Beater Goldbeater kuno. Tikus Goldbeater diturunkan dari Goldbeater Kingrat dengan darah. Yang terakhir adalah spesies yang terkenal di pesawat surga, memiliki kecepatan berkembang biak yang luar biasa dan kemampuan untuk memakan segalanya. Tulah mereka adalah malapetaka yang menakutkan, dan orang-orang normal menjauhi mereka. Tikus Goldbeater ini tidak memiliki darah murni, dan jauh lebih rendah dalam hal kekuatan dan prestise. Namun, jika mereka terus berevolusi, mereka akhirnya akan dapat mengalami pembalikan garis keturunan. Kemungkinan tumbuh kembali menjadi Goldbeater Kingrats tidak terlalu jauh. Ketika waktu itu tiba, tikus-tikus ini akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Jiang Chen sangat berharap ini akan terjadi, tetapi dia tidak akan terlalu berterus terang tentang hal itu. Untuk saat ini, itu cukup untuk mendorong Raja Tikus untuk terus melakukan pekerjaan dengan baik. Raja Tikus mengangguk dan membisikkan persetujuan. Butuh pekerjaan yang Jiang Chen berikan dengan lebih banyak gravitasi daripada sebelumnya. Tuannya juga bukan tipe orang yang kikir. Semua mayat dari perkelahian, termasuk pembudidaya ilahi, dibiarkan sebagai makanan bagi tikus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Huang sangat terkejut mengetahui buah Amarantin Cluedo. Saudara Chen, apakah kamu memberikan satu kepada Sister dan Fei? Tanyanya. Kultivasi dan Fei belum sampai pada tahap membutuhkannya. Nian juga. Ketika mereka sampai pada titik itu, aku akan memberi mereka buah mereka sendiri.
Petik 2. Jiang Chen tidak bermaksud menunjukkan bias, tetapi kultivasi adalah hal yang bertahap. Ada perintah yang harus diikuti semua orang. Bagaimana dengan King Xuan? Jiang Chen terkekeh. Jika aku bilang dia tidak punya, apakah kamu akan memberikan milikmu padanya? Huang berkedip, lalu terkikik. Aku tidak ingin orang memanggilmu tidak adil, Brother Chen. Ketulusannya membuat Jiang Chen tertawa. Kamu adalah orang yang paling tidak mementingkan diri yang pernah aku temui, Huanger. Jangan khawatir, budidaya King Xuan hampir tiba. Aku sudah menyisihkan satu untuknya. Petik 2. Huang menghela nafas lega. Jangan khawatir tentang hal itu. Buah amarantin Cluedo ini untuk kamu, dan itu tidak akan berubah bahkan jika kamu mencoba untuk membagikannya kepada orang lain. Aku tahu apa yang aku lakukan, oke. Jiang Chen merasa bahwa ia harus mengambil inisiatif di sini. Jika Huang terus membuat saran, kapan dia akan mendapatkan dirinya sendiri? Chapter 2156, Venerated Sky Soarers Waititot. Sama seperti Huang, Su Qingxuan enggan menerima tawaran Jiang Chen. Butuh beberapa meyakinkan bagi adiknya untuk akhirnya mengambil sepotong buah amarantin Cluedo. Namun demikian, itu menantang bagi seseorang dari tingkat budidaya Su Qingxuan untuk mengkonsumsi buah. Jiang Chen secara pribadi memperbaiki kekuatan ciptaan di dalam dirinya dan tidak bersantai sampai dia yakin tidak ada yang akan membalasnya. Su Qingxuan dihangatkan oleh cinta tanpa pamrih dari saudara laki-lakinya. Memikirkan kembali bagaimana sektenya terletak di barat laut daerah 8 atas, dia menyadari betapa berbedanya nasibnya dibandingkan dengan teman-temannya. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 kepala Moon God Sect bulan Tilted Moon tertinggal jauh di belakangnya sekarang. Jika bukan karena kakaknya, dia tidak akan menjadi dirinya seperti sekarang ini. Saudaraku, Su Qingxuan tersedak. Baiklah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, gadis konyol, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Apa yang terjadi padamu adalah takdir sedang melakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada siapapun, terima kasih kepada orang tua kami. Mereka menjadikan kami saudara kandung. Petik 2. Su Qingxuan meninju bahu Jiang Chen dengan kemarahan tiruan, tetapi matanya yang memerah mengkhianati perasaan sejatinya. Kamu sudah mengatakan bahwa hukum surgawi memberi kita keabadian, katanya dengan nada melankolis. Apakah ibu dan ayah akan menjalani kehidupan yang kekal seperti kita? Jiang Chen menghela nafas. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Petik 2. Jiang Feng dan Su Meng keduanya kurang memiliki fondasi dan telah melewatkan jendela terbaik untuk berkultivasi. Su Meng, terutama, telah melewatkan waktu untuk mendirikan yayasannya. Meskipun ia dilahirkan dengan potensi yang baik, itu sia-sia karena dipenjara. Akibatnya, kultivasinya meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Ada kemungkinan bahwa mereka berdua bisa naik ke kaisar besar, tetapi apakah mereka bisa mendapatkan pengakuan hukum surgawi dan naik ke empirean akan tergantung pada nasib. Alam ilahi adalah tujuan yang lebih tinggi yang bahkan Jiang Chen tidak memiliki pemahaman yang baik. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang hanya harus menunggu waktu mereka. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak dapat berkultivasi, tetapi ayahnya masih berhasil memberinya jutaan tahun kehidupan. Setelah membagikan 3 potong buah, Jiang Chen menerima laporan dari Yu Gong, mengatakan bahwa seseorang ada di sini untuk melihatnya di luar pintu masuk gunung. Memperhatikan ekspresi Yu Gong yang suram, Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang membuat wajahmu seperti itu? Dengan malu, Yu Gong menjawab, pria itu kuat, tuan muda. Bawahan ini bukan lawannya, untungnya, dia mengaku sebagai temanmu, bukan musuh. Petik 2. Alis Jiang Chen mencibir. Seorang teman, siapa itu? Bagaimanapun juga, dia tidak terlalu khawatir. Ini adalah tanah kelahirannya. Bahkan Sultan Iblis akan meminta penghinaan dengan menyerangnya di sini. Dia bisa memanggil 4 binatang suci dengan satu pikiran. Dia benar-benar tidak takut kepada siapapun. Tunjukkan padanya. Yu Gong mulai. Dia mungkin memiliki niat jahat, tuan muda. Jangan khawatir. Baik teman maupun musuh tidak berani memulai apapun di sini, Jiang Chen menanggapi dengan tegas tanpa keraguan. Mereka hanya akan meminta masalah. Yu Gong tidak akan berdebat dengan itu. Dia meninggalkan ruangan untuk mengajak tamu mereka masuk. Begitu pria itu masuk, Yu Gong dan para pembudidaya ilahi lainnya mengapit tuan muda mereka.
Kewaspadaan mengencangkan wajah mereka saat mereka khawatir pria itu akan tiba-tiba menyerang. Jiang Chen tertawa ketika melihat tamu itu dan mengusir mereka dengan lambaian tangannya. Kamu boleh pergi, dia milik kita sendiri. Itu Venerated Sky Soarer, yang telah meninggalkan 6 istana warisan belum lama ini. Memperhatikan wajahnya yang sedih dan frustrasi, Jiang Chen berspekulasi bahwa Yang Mulia Sky Soarer telah mengalami kehidupan di luar tempat ini, dan pengalaman itu tidak menyenangkan. Silakan duduk, Senior Sky Soarer, kata Jiang Chen sopan. Yang Mulia Sky Soarer menghela nafas. Kamu telah menjadi kepala Sekte Crimson Heavens kuno, Jiang Chen. Kamu seharusnya tidak memanggil aku senior lagi. Petik 2. Orang tua itu mengingatkan Jiang Chen akan gelar itu karena suatu alasan. Dia ingin mendorong Jiang Chen agar tidak melupakan sekte dan tugasnya hanya karena dia mendapatkan warisan dari Velurium Capital. Jiang Chen terkekeh. Dia bisa membaca yang tersirat, tetapi tidak tersinggung. Dia memang peduli tentang Sekte Crimson kuno surgawi. Kalau begitu aku akan memanggilmu Yang Mulia Sky Soarer, jawabnya sambil tersenyum. Pria tua itu mengangguk dan menghela napas lagi. Apa yang kamu dapatkan dari perjalananmu, Yang Mulia Sky Soarer? Jiang Chen membuat beberapa percakapan. Tidak banyak. Sky Soarer mengerutkan bibirnya. Aku tidak berharap penurunan domain manusia menjadi sedramatis ini. Surga, betapa makmur dan perkasa kita kembali di zaman kuno. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Sudah membaik. Kami setidaknya 10 kali lebih kuat dari kami puluhan tahun lalu. Petik 2. Apakah itu berarti kamu telah mengubah domain manusia menjadi lebih baik? Nada Venerated Sky Soarer bertentangan. Dia bertanya-tanya sedikit selama perjalanannya. Tidak ada seorang pun di domain yang memiliki satu hal buruk untuk dikatakan tentang Jiang Chen. Mereka hanya memuji lelaki muda itu. Itu membuatnya khawatir. Status tertinggi Jiang Chen dalam wilayah manusia membuatnya menjadi pemimpin umat manusia. Dalam situasi seperti itu, apakah dia akan menyisihkan cukup perhatian untuk Sekte Crimson Heavens kuno? Itulah sebabnya dia kehilangan keinginannya untuk bepergian dan kembali dengan tergesa-gesa. Dia menginginkan jawaban yang memuaskan dari Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum, tetapi tidak mengajukan jawaban. Baiklah, aku sudah bertanya-tanya. Kamu tentu saja adalah tokoh terkemuka yang tak tertandingi dalam domain manusia. Nada Sky Soarer agak antagonistik. Jiang Chen tersenyum. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, Yang Mulia Sky Soarer, tolong katakan saja. Berbicara dalam teka-teki sangat melelahkan bagi kamu sebagai pembicara dan aku sebagai pendengarnya. Petik 2. Pria tua itu memerah. Setelah hening sejenak, dia mengangguk. Kalau begitu aku akan jujur padamu. Sebagai pemimpin ras manusia, akankah kamu mengingat Sekte Crimson Heavens kuno? Petik 2. Jiang Chen tertawa. Aku tahu kamu akan bertanya itu padaku. Aku akui aku tidak bisa menaruh semua perhatian aku pada sekte saat ini, tetapi aku tidak pernah lupa membangunnya kembali. Karena kamu telah dibebaskan dari istana, Yang Mulia Sky Soarer, mengapa kamu tidak memberi aku bantuan juga? Petik 2. Sky Soarer bergegas, aku akan. Jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja kepada aku. Selama itu adalah sesuatu yang bisa aku lakukan, aku akan melakukannya. Petik 2. Dia khawatir Jiang Chen akan melupakan sekte ini. Itulah sebabnya dia ingin tidak lebih dari tinggal di sisi Jiang Chen dan menjadi pengingat. Prioritas utama kami sekarang adalah untuk mengaktifkan formasi hebat jiwa surgawi. Petunjuk yang kamu berikan kepada aku sebelumnya sangat membantu aku. Aku telah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Jika kamu bisa menjadi yang kedua dalam hal ini, nama kamu akan tersebar luas di domain, yang akan memudahkan kamu untuk membangun kembali sekte ini. Petik 2. Apa yang dikatakan Jiang Chen masuk akal saat refleksi. Sky Soarer tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan membantumu dengan formasi. Chapter 2157, Transformation Nodes. Bantuan Yang Mulia Sky Soarer adalah keuntungan besar bagi Jiang Chen. Dia sangat membutuhkan penolong yang berpengetahuan luas ketika datang ke formasi. Memulai ulang akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari. Pertama, dia perlu menemukan di mana ketiga node itu berada. Dia tahu arah kasar mereka, tetapi sudah terlalu lama sejak operasi terakhir mereka. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk ditemukan dan diperbaiki, dan yang terakhir adalah proses yang kompleks. Rincian yang lebih kecil bisa diserahkan kepada pembudidaya yang lebih rendah,
tetapi proyek yang lebih besar membutuhkan keahlian ahli. Sebagai seorang eksekutif dari Sekte Kuno Crimson Heavens, Yang Mulia Sky Soarer telah menjadi salah satu master formasi terbaik di zaman kuno. Selain itu, sektenya telah berpartisipasi sebagai salah satu dari 3 pihak yang bertanggung jawab atas penciptaan formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Selama beberapa hari ke depan, kami akan melakukan seleksi untuk bakat formasional. Tolong, awasi prosesnya. Orang-orang ini dapat membentuk fondasi untuk masa depan Sekte Crimson Heavens kuno. Petik 2. Mata Venerated Sky Soarer melebar. Maksudmu, Tuan Muda Chen, membangun kembali sekte ini tidak akan selesai dalam sehari. Hanya kamu atau aku tidak dapat berjumlah seluruh sekte. Diperlukan banyak generasi upaya dan darah segar untuk itu. Petik 2. Tuan tua itu mengangguk. Memang. Seleksi master formasi kamu adalah untuk mempersiapkan pembangunan kembali Sekte Crimson Heavens kuno, kalau begitu. Petik 2. Salah satu dari 2 tujuan aku, ya, Jiang Chen tersenyum. Bisakah kamu menjadi hakim kepala? Tentu saja, jawab Yang Mulia Sky Soarer langsung. Aku jamin aku akan memilih yang memiliki bakat nyata dan potensi sejati. Kamu telah melihat bagaimana domain manusia saat ini, ingat Jiang Chen. Kamu tidak dapat menggunakan standar yang sama seperti dulu, atau kamu tidak akan dapat menemukan satu pun yang kamu sukai. Jangan khawatir, aku mungkin sudah tua, tetapi aku belum keras kepala atau bodoh, janji Yang Mulia Sky Soarer. Bagus, bagus, Jiang Chen tertawa juga. Aku percaya penilaian dan wawasan kamu. Ah, selain itu, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kabar mereka di dunia luar? Petik 2. Wajah Venerated Sky Soarer memerah. Kami berpisah begitu meninggalkan 6 istana. Yang lain, haha, aku ragu mereka akan bisa bertahan lebih lama dari aku di luar sana. Kamu benar-benar rumit, ya, Tuan Muda Chen. Kamu berpura-pura bermurah hati dalam memberikan kami kembali kebebasan kami, tetapi kamu tahu kami tidak akan bisa tinggal lama. Petik 2. Jiang Chen hampir tidak bisa mengakui hal seperti itu, bahkan jika itu benar-benar benar. Sambil terkekeh, ia berusaha menjaga wajahnya tetap lurus. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu, Tuan? Kamu melukaiku. Petik 2. Yang Mulia Sky Soarer mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam rentang waktu berikutnya, wilayah manusia terus mengalami kekacauan. Serangan dan insiden muncul di mana-mana. Meskipun tim-tim yang dikirim oleh Jiang Chen telah menyelesaikan beberapa masalah, mereka tidak dapat menghentikannya begitu saja. Jiang Chen kesal, tetapi tidak kehilangan kepalanya karenanya. Alih-alih, ia dengan tenang terus bekerja untuk mengaktifkan kembali formasi Agung Surgawi. Butuh 3 bulan baginya untuk menemukan dan menggali ketiga node. Karena struktur formasi tetap utuh, mengaktifkan kembali formasi tidak akan terlalu sulit daripada memperbaiki node. Jaringan yang hancur sebagian dapat diperbaiki secara ad hoc selama ketiga node tersebut ada. Yang Mulia Sky Soarer sangat sibuk selama waktu itu. Beberapa ribu formasi master telah mendaftar untuk seleksi, di antaranya ia memilih 300. Dia tidak sepenuhnya senang dengan kandidat yang telah dia pilih, tapi itu yang terbaik yang bisa dia lakukan mengingat kondisi domain manusia saat ini. Syukurlah, tidak ada dari mereka yang kurang mengerti. Belajar di bawah guru kuno meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat. Jiang Chen sesekali mampir di kelas mereka, tapi dia meminimalkan gangguan yang sebenarnya. Setelah ketiga simpul itu ditemukan, ia harus menempatkan keamanan berat di dekat mereka. Dia khawatir bahwa pembuat onar rahasia akan menyerang node setelah mendengar apa yang dia lakukan. Karena lokasi node terpapar sekarang, seseorang dengan motif tersembunyi akan dengan mudah dapat menemukannya. Kehancuran mereka berarti mengabaikan prospek mengaktifkan kembali formasi hebat. Jiang Chen tidak ingin pembatalan menit-menit terakhir ketika dia sudah melakukan begitu banyak pekerjaan. Membela 3 lokasi penting itu menghabiskan banyak energi mental. Dia punya banyak bawahan, tapi dia tidak bisa tenang dengan semua simpul itu. Syukurlah, Master Peng dan yang lainnya perlahan-lahan keluar karena bosan dengan dunia luar. Ini mengurangi kebutuhan mendesak Jiang Chen. Master Peng, Matt Vien, Grand Marquis, dan Old Pilrune semuanya adalah master terkenal di zaman kuno. Mereka jauh lebih mampu daripada dewa-dewa yang kurang terhormat di bawah perintah Jiang Chen. Jiang Chen tidak berbasa-basi, alih-alih mengambil pendekatan yang jujur dan terus terang. Pada gilirannya,
Tuan-tuan kuno ini menepati janji mereka dan bekerja sama dengan Tuan Muda. Keempatnya ditugaskan sebagai kelompok tunggal untuk melindungi salah satu node. Lan Tianhao, Yu Gong, dan para dewa berkumpul di tim lain, yang bertugas membela simpul yang berbeda. Jiang Chen hanya ditemani oleh Yang Mulia Sky Soarer, meskipun Xia Tianze menyembunyikan dirinya di dekatnya secara rahasia sebagai cadangan. Xia Tianze sebenarnya adalah yang terkuat dari keenamnya, tetapi dia tidak cukup terbiasa dengan dunia luar sehingga merasa nyaman dengan mengungkapkan dirinya terlalu banyak. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk memaksanya. Keempat binatang suci diizinkan untuk duduk dalam budidaya di dalam istana Velurium. Tikus Goldbeater menggali di bumi di antara lokasi 3 node, bertugas untuk mengirim pesan dan memelihara komunikasi, serta memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Sebenarnya, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan Jiang Chen. Dia masih kekurangan tenaga kerja, juga tidak bisa memperhatikan pertempuran di 8 daerah atas, mengaktifkan kembali formasi juga lebih diutamakan daripada itu. Salah satu node terletak di dalam wilayah Sekte Langit Ninesuns di 8 daerah atas, tidak jauh dari Velurium Capital. 2 node lainnya berada dalam Myriad Domain dan Mid-Region yang tidak disebutkan namanya. 3 simpul ini membentuk segitiga geografis. Chapter 2158, Forever Stonevian. Jiang Chen memutuskan untuk memprioritaskan simpul yang paling dekat dengannya, yang ada di wilayah Ninesuns. Master pengembara Pacing telah bertanggung jawab untuk itu sejak lama. The Ancient Crimson Heaven Sect telah menyebarkan node di Myriad Domain. Node wilayah tengah milik Sekte Bodhisattva Bumi. Ketiganya menghubungkan formasi ini bersama-sama menjadi satu kesatuan yang kuat dan koheren, melindungi mayoritas wilayah domain manusia di dalamnya. Orang yang datang dengan desain itu pasti jenius. Selain itu, pembentukan proporsi seperti itu akan membutuhkan biaya waktu, energi, dan sumber daya yang beragam. Meskipun Jiang Chen sadar bagaimana menangani semuanya secara abstrak, detailnya menuntut banyak upaya darinya. Perbaikan yang sebenarnya bukan pekerjaan mudah. Karena Pacing bertanggung jawab atas simpul ini, Yang Mulia Sky Soarer tidak dapat memberikan banyak saran. Dia hanya bisa melaksanakan perintah Tuan Muda. Pria muda itu akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua yang harus dilakukan. Dia tahu formasi yang terbaik. Venerated Sky Soarer bahkan tidak sepenuhnya memahami bagian Ancient Crimson Heaven Sekte, jadi dia tidak akan bisa memberikan banyak nasihat konstruktif. Jiang Chen bermeditasi di dekat simpul yang telah dipilihnya selama 5 hari sebelum jalan yang jelas terungkap. Setelah melakukan serangkaian tindakan, ia mulai bergerak. Tak terhitung tahun yang telah berlalu sejak operasi terakhir formasi berarti banyak sistem dan jalurnya telah membusuk. Fundamental ini perlu diperhatikan untuk mengaktifkannya kembali. Jiang Chen meneliti setiap sudut dan celah formasi dengan sangat detail. Bahkan sedikit pun cacat dan pembusukan diperbaiki dengan susah payah. Karena itu, proses ini ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang dan sulit. Jiang Chen berhasil menyelesaikan sekitar setengahnya dalam waktu sekitar 1 bulan. Yang Mulia Sky Soarer merasa sedikit malu ketika dia melihat betapa sulitnya pemuda itu bekerja, tetapi tawarannya untuk membantu ditolak setiap kali. Biarkan aku memperbaiki simpul ini sendiri, kata Jiang Chen kepadanya. Aku dengan senang hati akan menerima bantuan kamu dengan 2 lainnya, memberikan cetak biru yang diperlukan. Perbaikan dan pengaktifan kembali adalah 2 hal yang terpisah. Yang terakhir akan membutuhkan operasi simultan ke 3 node. Energi roh akan dikirim dari 3 titik di jalur formasi, menciptakan resonansi kuat yang secara instan membawa matriks pertahanan menjadi ada. Meskipun upaya yang signifikan diperlukan untuk melakukannya, mengaktifkan kembali formasi akan memberikan domain manusia dengan keuntungan besar. Ini akan menjadi penghalang alami terhadap invasi luar yang menguntungkan para penghuninya selama beberapa generasi mendatang. Sementara Jiang Chen rajin bekerja untuk memperbaiki formasi, beberapa arus bawah bergerak di perut manusia. Di sebuah gua di suatu tempat di pinggiran Velurium Capital, sebuah batu nisan tiba-tiba keluar dari tanah. Batu nisan itu bergetar untuk mengeluarkan asap biru yang aneh, dari mana sesosok bayangan muncul. Sosok itu tampak humanoid pada awalnya, tetapi terlalu tidak jelas untuk ditangkap. Dalam beberapa hal, itu juga seperti hantu. Itu melayang lebih dalam ke gua. Saat itu terjadi, sejumlah api fosfat hijau menyala seluruh gua. Sebuah wajah muncul di salah satu dinding berbatu. Wajah itu tampak sangat aneh, seolah-olah itu telah diperas dari batu itu sendiri.
Sosok bayangan itu langsung mendekati untuk memberi hormat. Salam, Forevater Stonevian. Suara tua dan menyeramkan keluar dari wajah yang menyatu dengan batu. Rogemis, apakah aku tidak memberitahumu untuk meninggalkanku sendiri kecuali ada sesuatu yang penting? Itu nama bayangan itu. Oh leluhur, aku tidak ingin mengganggu. Aku tahu kamu adalah waktu yang sangat penting dalam memecahkan segel kamu, tetapi... Apa? Forevater Stonevian mendengus. Jangan bilang kamu gagal dalam tugasmu. Tidak, tidak sama sekali. Aku sepenuhnya mengabdikan diri untuk tujuan kamu, Tuan. Aku telah dengan cermat melakukan semua yang kamu minta. Rogemis jelas sangat takut pada wajah di dinding. Lalu mengapa kamu mengganggu kedamaian aku? Stonevian balas dengan tidak senang. Apakah kamu tidak tahu bahwa peningkatan frekuensi perjalananmu di sini hanya akan menimbulkan lebih banyak keraguan pada tempat ini? Rogemis menghela nafas dengan lembut. Aku tidak ingin mengganggumu, nenek moyang. Tetapi bocah manusia itu membiarkan dia tahu bahwa dia akan mengaktifkan kembali formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Sesumbarnya tidak memiliki substansi untuk itu. Domain manusia saat ini bahkan tidak memiliki 1/100 dari kejayaan sebelumnya. Di mana dia akan mendapatkan kekayaan dan tenaga yang dia butuhkan? Stonevian tampak agak menolak ini. Tapi dia benar-benar telah mengerjakan sesuatu secara rahasia. Aku mencoba mendekat, rupanya. Ia berada di salah satu simpul dari formasi itu. Dia sedang berusaha memperbaiki yang pertama. Dan dia hampir selesai juga. Rogemis merasa jauh lebih baik setelah dia mengeluarkan semua kata-katanya, tetapi Forevater Stonevian tetap tidak yakin. Rogemis, kamu sudah menjadi letnan yang bisa dipercaya sejak zaman kuno. Mengapa kamu terkejut hanya dengan Solboating? Kebangkitan kita yang kedua berarti bahwa akhir manusia sudah dekat. Apakah kamu tidak memberitahu aku? Vena roh mereka benar-benar hancur, dan kekuatan mereka kurang dari 1/4 dari yang dulu. Apa yang perlu dikhawatirkan dalam domain manusia seperti itu? Petik 2. Kata-kata ini cukup masuk akal, tetapi Rogemis mulai meragukan kebenaran absolut mereka akhir-akhir ini. Nenek moyang, domain manusia memang lemah, tapi anak Jiang Chen itu di luar pemahaman. Dia membawa kembali sekelompok dewa dari Pulau Myriad Abyss, dan terlebih lagi memerintahkan beberapa binatang suci. Kekuatan pasukannya luar biasa. Petik 2. Kamu juga memberitahuku itu terakhir kali. Dewa-dewa itu hanyalah alam ilahi awal, bukan? Ketika aku memulihkan kekuatanku dan melepaskan segel ini, mereka akan menjadi badut belaka di depan kekuatanku. Petik 2. Rogemis menghela nafas dengan lembut lagi. Aku mendengar bahwa mereka sudah membunuh seorang kultivator kerajaan pertengahan-pertengahan di Myriad Abyss. Menurut mereka, itu adalah salah satu nenek moyang iblis kita. Petik 2. Monster iblis, ya, kamu mengulangi diri kamu sendiri. Tak berguna, kami iblis memiliki banyak dewa di antara kita. Jika dia bisa membunuh 1 atau 2, lalu apa? Dari kami Yin iblis saja, 4 leluhur datang ke benua Divine Abyss. Kematian nenek moyang monster iblis itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia mungkin tidak dalam kondisi puncak, dan diikat untuk boot. Sial, hanya itu dia. Petik 2, Chapter 2159, Yin and Shadow Demons. Forevater Stonevian tidak senang dengan kata-kata Rogemis. Anteknya sudah menyampaikan hal yang sama. Tidak perlu mengulangi kecerdasan yang sama. Pada zaman kuno, 10 suku iblis yang menyerang benua Divine Abyss telah sangat kuat. Hampir setiap suku telah mengirim yang terbaik, membawa setidaknya 3-4 leluhur-leluhur ilahi ke benua. Mereka yang memasuki wilayah manusia hanyalah sebagian kecil dari pasukan. Terlebih lagi, setiap nenek moyang iblis adalah pejuang yang tangguh. Di mata Forevater Stonevian, jika manusia tidak menduduki keuntungan sebagai tuan rumah, jika iblis tidak jatuh karena tipu daya manusia, pasukan iblis tidak akan berakhir terbunuh atau disegel. Benua ilahi jurang ilahi pasti jauh lebih buruk daripada bagaimana pada zaman kuno. Pasukan iblis akan menjadi tak terhentikan begitu ia kembali. Sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tidak peduli sedikitpun tentang Tuan Muda Jiang Chen, yang disebut jenius manusia. Stonevian percaya bahwa begitu dia mengakhiri budidaya pintu tertutup dan memulihkan puncaknya, dia tidak akan ada bandingannya dalam wilayah manusia. Dia akan langsung menuju ke Gunung Merak Suci dan mengambil kepala Jiang Chen. Namun, dia baru saja mulai melepaskan segel. Dia tidak harus menarik perhatian pada dirinya sendiri.
Jika Jiang Chen melemparkan semua kekuatan yang tersedia baginya untuk menyerang nenek moyang iblis, Stonevian bisa saja mati. Dia harus menjaga profil rendah sampai kesembuhannya. Meskipun demikian, dia tidak senang dengan cara Rogemis membicarakan musuh-musuh mereka dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Bawahan juga prihatin dengan reaksi nenek moyang itu. Meskipun dia mungkin dimarahi karena hal itu, dia dengan tegas menekankan, "Aku sudah melaporkan masalah ini sebelumnya, leluhur, tetapi formasi besar pengurungan jiwa surgawi dapat mengganggu rencana besar kita. Setelah diaktifkan, kita akan dipisahkan dari pasukan iblis utama. Meskipun sejumlah besar iblis telah dimeteraikan dalam domain manusia, kami tersebar tanpa sarana komunikasi. Jika kami mengizinkan formasi untuk memecah belah kami akan..." Stonevian mendengus. "Apa, duduk bebek?" Rogemis menggerutu. "Omong kosong," amuk Stonevian. "Bahkan jika formasi dapat diaktifkan kembali, itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Tanpa pasukan iblis di sini, kursi ini akan dapat mengklaim seluruh domain sebagai milikku." Domain manusia kuno berlimpah dalam sumber daya. Itu tidak bisa menjadi begitu tandus dalam waktu singkat. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Petik 2. Mungkin enak rasanya mengklaim segalanya untuk dirimu sendiri, nenek moyang, tetapi tidak bijaksana membiarkan diri kita terjebak pada diri kita sendiri, pinta Rogemis. Begitu domain manusia menjadi jebakan yang tak terhindarkan dengan kita di dalamnya dan tidak ada sekutu untuk dipanggil, itu akan menjadi malapetaka kita. "Diam," bentak Stonevian. "Aku sudah cukup mendengar, tidak sepatah kata pun tentang ini. Setelah aku memulihkan kekuatan aku akan dapat menghancurkan Secret Pivot Mountain semudah meremas leher ayam. Apa yang perlu dikhawatirkan?" Petik 2. Rogemis menghela nafas. Dia tahu leluhurnya telah gagal untuk mengingat kata-katanya. Pengunduran diri muncul dalam hatinya. Dia menyimpulkan dengan sedih, bawahan ini akan mengambil cuti aku, nenek moyang. Forevater Stonevian mendengus. "Ingat, Rogemis, kamu tidak perlu khawatir. Jangan melakukan tindakan gegabah. Jika kamu mengekspos lokasi kursi ini, kamu tidak akan pernah bisa menebus kesalahan kamu sendiri." Petik 2. Rogemis menjawab dengan suara bergetar, bawahan ini tidak akan berani. Stonevian mendengus. Dinding runtuh ke dalam dirinya sendiri dan wajahnya menghilang. Rogemis tidak tinggal. Dia melayang keluar dari gua dengan sedih. Tidak lama kemudian, sesosok melintas di langit. Dia menggeram, "Siapa di sana?" Suara tawa jernih memecah kesunyian, sangat menakutkan di tengah-tengah kehampaan, bahkan Rogemis bergidik. Sementara dia adalah iblis-iblis, suku paling menakutkan dari semua iblis, tidak ada makhluk yang kebal dari ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah manusia, bukan wilayah ras iblis. Dia hanyalah iblis setengah dewa Yin. Jika seorang manusia kultivator alam menyerangnya, dia akan diekspos, jika tidak dibunuh secara langsung. Jika ada beberapa penggarap ilahi, dia sama saja sudah mati. "Sudah lama sejak kita berpisah di zaman kuno, Rogemis," terdengar suara dingin. "Kamu masih pengecut seperti biasa. Kalian iblis bekerja lebih baik dengan mayat." Petik 2. Bibir Rogemis berubah menjadi senyum yang bermakna. "Jadi, itu kamu. Aku tidak mengharapkan kamu untuk selamat dari perang kuno juga." Petik 2. "Kamu adalah masih hidup. Aku tidak ingin mati sebelum kamu." Suara itu membalas. Rogemis mengerutkan kening. "Baik, aku tidak punya waktu untuk mengobrol ringan. Hargai hidup kamu dengan baik. Jangan ikuti aku kemana-mana. Dua suku kami tidak begitu dekat sehingga kami harus tetap bersatu." Petik 2. Suara itu terkekeh. "Kamu frustrasi oleh Forevater Stonevian, Rogemis. Kamu tidak harus mengambilnya pada aku." Petik 2. Kerutan Rogemis semakin dalam. Dia tidak berharap yang lain tahu tentang itu juga. Ini memang iblis bayangan yang kuat. Iblis bayangan juga seorang dewa, namun dia berhasil menguping mereka tanpa menyadarinya. Meskipun nenek moyang itu tetap tertutup rapat, indranya tetap tajam. Itu adalah bukti lebih lanjut bahwa penguasaan bayangan iblis secara diam-diam tidak bisa diremehkan. "Keluar dengan itu, apa yang kamu inginkan?" Rogemis bertanya dengan cemberut. "Haha, jangan sabar. Aku memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan kamu." Suara itu tetap tidak terganggu dan kotor. Tidak ada yang bisa kita diskusikan. Kami melayani tuan yang berbeda dan kami milik faksi yang berbeda.
Rogemis tidak ingin berurusan dengan pendatang baru. Dengarkan dirimu sendiri. Kami berdua iblis, bukan? Kamu telah melihat betapa keras kepala Forefather Stonevian. Jika kamu terus mengikutinya, kamu pasti akan menemui ajalnya sebelum waktunya. Aku diperintahkan oleh leluhur aku untuk menghubungi sesama iblis kami. Sudah waktunya bagi kita untuk mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja bersama. Pemuda manusia itu tidak bisa diremehkan. Petik 2. Suara itu sungguh-sungguh. Suara Rogemis mengangkat satu oktav. Apakah kamu mencoba menciptakan ketegangan di dalam iblis-iblis? Apakah kamu pikir aku tidak akan memberitahu Forefather Stonevian atas kehadiran kamu sekarang dan minta dia mengambil nyawamu? Petik 2. Haha, jangan coba-coba membuatku takut, jawab suara itu dengan malas. Lagi pula itu tidak akan berhasil. Pertama, kamu tidak akan mengatakannya jika kamu akan melakukannya. Kedua, Forefather Stonevian belum keluar dari segel. Butuh terlalu banyak upaya untuk membunuhku. Itu tidak layak. Ketiga, aku punya kaki. Bahkan jika aku tidak bisa menang dalam pertarungan dengannya, aku selalu bisa berlari. Petik 2. Tampaknya mengundurkan diri, Rogemis menggeram, jangan pernah berpikir untuk mengubahku melawan Forefather Stonevian, iblis Yin jangan mengkhianati kebaikan kita sendiri. Petik 2. Dia tidak goyah sama sekali. Chapter 2160, Collusion Between Tribes. Suara itu sepertinya mengantisipasi reaksi Rogemis. Dia mendecakkan lidahnya. Tes, aku tidak memberitahumu untuk menjadi pengkhianat. Aku hanya mengatakan kita harus bekerja sama. Forefather Stonevian tidak tahu betapa sulitnya situasi dalam domain manusia bagi kita, tetapi milikku tidak. Formasi besar dari pengurungan jiwa surgawi tidak boleh diaktifkan. Kalau tidak, kita akan terjebak sebagai mangsa yang mudah. Manusia mungkin belum bisa membunuh kita dulu, tetapi mereka semakin kuat dengan kecepatan yang mengesankan. Saat kami kembali, tidak ada yang tahu apakah warisan kuno mereka akan muncul kembali juga. Petik 2. Rogemis terdiam. Dia harus mengakui bahwa penilaian iblis bayangan itu lebih objektif daripada keputusan Forefather Stonevian. Nenek moyang telah terus-menerus terperangkap di dalam meterai, mencegahnya dari mendeteksi perubahan yang terjadi dalam wilayah manusia. Selain itu, Stonevian berada di pihak yang sombong. Dia tidak menganggap serius umat manusia. Jauh di lubuk hati, dia tidak pernah mengakui kekalahan mereka sebagai kerugian bagi umat manusia, tetapi sebagai kekalahan karena ketidaktahuan mereka dengan benua Divine Abyss, memimpin mereka untuk menggunakan strategi yang salah dan jatuh karena tipu daya manusia. Karena itu, Stonevian selalu menganggap manusia dengan jijik. Dia percaya bahwa iblis akan dapat menyapu bersih domain manusia begitu mereka pulih ke puncaknya. Namun, sejak Rogemis bangkit dan melepaskan segelnya, ia menyaksikan peningkatan kekuatan domain keseluruhan. Manusia berkembang dengan kecepatan abnormal. Itu memberitahunya bahwa hukum surgawi masih menjaga keseimbangan antara berbagai hal, iblis bukan satu-satunya yang kembali. Benua Divine Abyss berubah juga. Meskipun iblis bayangan lebih objektif, Rogemis adalah anggota suku iblis-iblis. Dia tidak mungkin terlibat dengan iblis bayangan di belakang punggung Stonevian. Dia tidak berani mengambil kebebasan tanpa izin nenek moyang. Dia menghela nafas. Aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu, Taois Seratetwin. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan melakukan apapun di belakang guru Stonevian. Petik 2. Apakah kamu akan menunggu ajalmu? Suara itu bertanya dengan dingin. Huff, Master Stonevian akan segera membebaskan segelnya dan kembali. Dengan nenek moyang alam ilahi yang memimpin suku iblis-iblis, kita akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Kami tidak menunggu malapetaka kami. Hal-hal bodoh yang kamu ucapkan. Rogemis mencibir, tidak senang dengan ucapan Seratetwin. Seratetwin terkekeh. Mungkin formasi besar pengurungan jiwa surgawi sudah akan diaktifkan kembali pada saat itu. Terus, iblis Yin dapat bertahan hidup sendiri. Jangan lupa bahwa kita adalah Tuhan mengubah hidup menjadi mati, dan mati, hidup. Petik 2. Iblis Yin adalah ahli dalam memanipulasi jiwa, mayat, dan boneka, yang menjadi dasar reputasi mereka. Mereka adalah yang paling jahat dari suku-suku iblis. Haha, jika ibumu iblis memang sekuat yang kamu klaim, mengapa kamu begitu gelisah karena penolakan Stonevian? Mengapa kamu tidak memperhatikan aku mengikuti kamu begitu lama sampai aku sengaja membuat suara? Seratetwin dengan santai membantah klaim Rogemis.
Penghinaan karena ketahuan membuat Rogemis marah. Kami berjalan di jalur yang berbeda, Serah Tetwin. Fakta bahwa aku bersikap sopan kepada kamu bukan berarti aku takut kepada kamu. Lebih baik kamu menjauh. Petik 2. Serah Tetwin tertawa. Kamu mungkin iblis-iblis elit, Rogemis, tetapi kamu semakin tidak sabar. Bukankah tidak bijaksana bagimu untuk menyerang penguasa muda Felurium Capital di negara bagian ini? Petik 2. Mata Rogemis berubah dingin ketika mereka menetap di Serah Tetwin. Dan siapa yang memberitahumu itu? Tes, bukankah kamu menyerang orang tua dari Coiling Dragon Clan? Serah Tetwin tetap tidak terpengaruh. Hati Rogemis tenggelam. Dia merahasiakannya, namun iblis bayangan mengetahui tindakannya. Apakah hantu bayangan benar-benar mustahil disembunyikan? Merasa bersalah, bukan? Serah Tetwin terkekeh. Sejujurnya, kamu mungkin berpikir kamu sedang bijaksana, tetapi tidak ada yang kamu lakukan telah lolos dari pemberitahuan kami. Pertimbangkan tawaran aku, Rogemis. Aku tidak meminta kamu untuk mengkhianati Forefather Stonevian. Namun, dua suku kami harus bekerja sama. Petik 2. Rogemis merasa seolah ada duri di sisinya. Apa maksudmu sebenarnya? Seraknya. Jika bayangan iblis benar-benar hebat, mengapa kamu mendatangi aku? Kami ingin bekerja sama karena kami memiliki kebutuhan untuk kamu, secara alami. Kalau tidak, mengapa lagi aku berada di sini? Aku tidak bosan. Serah Tetwin tahu dia mendapatkan teman iblisnya. Baik, apa yang kamu butuhkan? Rogemis meludah. Tapi ingat, aku mungkin bekerja denganmu, tapi aku tidak akan pernah membelot ke sukumu. Aku tidak akan pernah mengkhianati Forefather Stonevian. Petik 2. Hahaha, jangan khawatir, kita semua iblis di sini. Kami berada di sisi yang sama. Tidak ada yang namanya mengkhianati siapapun. Itu kata yang jelek. Yakinlah, nenek moyang aku tidak akan menjadikan kamu pengkhianat. Petik 2. Serah Tetwin melanjutkan dengan nada meyakinkan, seperti kamu, kami hantu bayangan percaya Felurium Capital adalah ancaman yang cukup besar. Setelah Tuan Muda mengaktifkan formasi, kita akan dipisahkan dari pasukan iblis utama di Tanah Tandus. Kami akan menjadi domba untuk disembelih. Petik 2. Itu memukul rumah dengan Rogemis. Itu yang dia khawatirkan. Sayangnya, dia tidak bisa meyakinkan leluhurnya. Namun dia tetap waspada. Potong omong kosong, jawabnya dengan dingin. Apa yang perlu aku lakukan? Apa yang aku dapatkan sebagai imbalan? Jika ada kolaborasi, syarat harus diputuskan. Ikut aku untuk menemui leluhurku dulu. Setelah ragu-ragu, Rogemis mengikuti Serah Tetwin. Coiling Dragon Clan, Felurium Capital. Jisan telah mengumpulkan semua eksekutif senior di dalam klan. Kondisi Patriark tidak berubah. Dia tidak mati, tetapi dia juga belum datang. Tetua yang telah mempertaruhkan hidupnya mengambil Coiling Dragon kembali. Di sisi lain, telah sepenuhnya pulih dan muncul dari budidaya pintu tertutup. Yuan Li diangkat menjadi tetua terhormat di keluarga karena kontribusinya, memberinya status yang sangat tinggi. Jisan telah memanggil semua orang untuk secara resmi mengumumkan promosi Yuan Li. Sebelum Jisan muncul, eksekutif senior lainnya naik untuk mengucapkan selamat kepada tetua Yuan Li. Tetua, bagaimanapun, meremehkan hal-hal dengan nada suram. Apa yang ada untuk memberi selamat? Aku mempertaruhkan hidup aku untuk membawa Kaisar Coiling Dragon kembali. Tetapi dia belum pulih dari cedera. Itu adalah tragedi bagi klan kami. Tidak ada yang dirayakan. Aku meminta pemimpin baru kami untuk menarik kembali perintahnya. Petik 2.